Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Laila, dan partner saya yang bernama Tati Puspita Dewi, yang akan menyajikan hasil diskusi kami yang berjudul Khabar dan Atsar. A. Pengertian hadis. Hadis adalah sebuah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kata hadis adalah kata mufrad yang jamaknya adalah al-hadis dan dasarnya adalah tahdis, yang artinya pembicaraan. Dari sisi bahasa, kata hadis memiliki beberapa arti, diantaranya ialah A. Al-jadid, yang artinya yang benar, lawan kata al-qadim artinya yang lama. Dalam arti ini menunjukkan adanya waktu dekat dan singkat. B. Al-tarik, artinya jalan, yaitu jalan yang ditempuh. C. Al-kabar, artinya berita. D. Al-sunnah, artinya perjalanan. B. Pengertian sunnah. Sunnah menurut istilah muhaddisin atau ahli-ahli hadis ialah segala yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik. Yang demikian itu sebelum Nabi SAW dibangkitkan menjadi Rasul maupun sesudahnya. Kata as-sunnah adalah kata tunggal yang jamaknya adalah as-sunnah, yang artinya jalan yang dilalui, terpuji atau tidak, atau berarti perjalanan. C. Pengertian kabar. Al-kabar dalam bahasa artinya warta atau berita. Maksudnya sesuatu yang diberitakan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, atau sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan para sahabat. Dilihat dari sudut pendekatan bahasa ini, kata kabar sama artinya dengan hadis. Menurut pengertian istilah, para ahli berbeda-beda dalam memberikan definisi yang sesuai dengan latar belakangnya dan kedisiplinan keilmuannya masing-masing. Di antaranya adalah 1. Sebagian ulama mengatakan bahwa kabar ialah sesuatu yang datangnya selain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut hadis. 2. Ulama lain dapat mengatakan bahwa hadis lebih luas daripada kabar, sebab setiap hadis dikatakan kabar dan tidak dikatakan bahwa setiap kabar adalah hadis. 3. Ahli hadis memberikan definisi sama antara hadis dengan kabar, yaitu segala sesuatu yang datangnya dari Nabi SAW, sahabat dan tabi'in, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. D. Pengertian atsar. Al-atsar dalam bahasa artinya adalah sisa, sedangkan menurut pengertian istilah, para ahli berbeda-beda sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu mereka masing-masing. Di antaranya adalah yang pertama, jumhur berpendapat bahwa atsar sama dengan khabar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, sahabat dan tabi'in. Yang kedua, menurut ulama lain seperti ulama Kharasan atsar untuk hadis mauquf dan khabar untuk hadis marfu. Yang ketiga, ahli hadis lain mengatakan tidak sama, yaitu khabar berasal dari Nabi, sedangkan atsar sesuatu yang disandarkan hanya kepada sahabat dan tabi'in, baik perbuatan maupun perkataan. Sebagian ulama mengatakan bahwa atsar lebih umum daripada khabar, yaitu atsar berlaku bagi segala sesuatu dari Nabi SAW maupun yang selain dari Nabi SAW, sedangkan khabar khusus bagi segala sesuatu dari Nabi SAW saja.
Perbedaan hadis dengan as-sunnah, al-khabar, dan al-atsar. Dari keempat istilah dan pengertian yaitu dari hadis, sunnah, kabar, dan atsar, menurut jumhur ulama, hadis dapat dipergunakan untuk maksud yang sama, yaitu bahwa hadis disebut juga dengan sunnah, kabar, atau atsar. Begitu juga halnya sunnah dapat disebut dengan hadis, kabar, dan atsar. Maka hadis mutawatir dapat juga disebut dengan sunnah mutawatir atau kabar mutawatir. Begitu juga hadis sahih dapat disebut dengan sunnah sahih, kabar sahih, dan atsar sahih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.